Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khairul. Pada video kali ini kita akan ngebahas salah satu soal structure dalam soal TOEFL, yaitu berkenaan tentang parallelism atau parallel structures. Nah, dalam soal paralel yang harus kita perhatikan adalah ketika semua kalimat dalam kalimat soal tersebut yaitu memiliki grammatical form atau form grammar dan juga functionnya yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Contoh yang nomor pertama di sini adalah she spends her leisure time hiking, camping, and fishing. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah kata-kata hiking, kemudian kata camping, dan juga kata fishing. Kenapa? Karena inilah yang dimaksud dengan bentuk paralel. Ketika kalimatnya itu dalam bentuk gerund atau verb ing, maka kata-kata di depannya semuanya harus dalam bentuk verb ing juga. Makanya jadilah kata hiking, camping, and fishing. Kita lihat contoh yang kedua. Dalam contoh kedua, kalimatnya adalah kalimat he changed the oil, checked the tire pressure, and filled the tank with gas. Baik, di sini teman-teman perhatikan bahwa kalimat yang disampaikan di sini adalah dalam bentuk kalimat past tense. Kata kerjanya dalam bentuk past tense, change, kemudian adalah kata checked, dan juga kata fill. Maka semuanya juga harus dalam bentuk verb yang kedua, ya, yaitu penggunaan kalimat past tense. Ini yang dimaksud dengan kalimat paralel. Dia harus sama semuanya dalam bentuk grammarnya ini tadi, ya. Baik, ini dia. Ketika kita lihat contoh yang ketiga, yaitu penggunaan kata either dan juga kata or. Nah, teman-teman perhatikan ketika di depan kata either itu adalah kata kerja misalnya dalam contoh ketiga ini yaitu kata study, maka dia itu juga harus kata kerja setelah kata or-nya. Ya. Jadi harus teman-teman perhatikan setelah kata either ini apa bentuk kata di depannya. Oh, bila dia kata kerja, maka di depan kata or juga harus kata kerja. Bila dia kata benda, seperti contoh yang keempat ini, juga sama ada kata either-nya, tapi di depannya bila ada kata benda, maka setelah kata or juga harus kata benda. Tidak boleh di sini Nancy plans to study either medicine or study biology. Tidak boleh. Kenapa? Karena setelah kata either langsung kata bendanya di sini, ya, maka setelah kata or juga langsung kata bendanya. Begitu ya. Teman-teman yang harus perhatikan yaitu ketika dalam soal structure paralel ini yaitu bila dia kata benda maka dia harus kata benda semua, bila dia kata sifat maka dia harus kata sifat juga. Seperti ini, bila dia di depannya kata sifat maka dia harus kata sifat semua. Bila dia kata keterangan maka juga harus kata keterangan semua. Bila dia menggunakan kata to infinitive maka dia juga harus pakai kata infinitive. Bila dia penggunaan kata prepositional phrases maka juga sama, juga non clause dan juga bentuk-bentuk yang lainnya termasuk yang tadi kata gerundnya atau verb ing. Baik. Nah, ini teman-teman harus perhatikan bahwa ada bentuk yang namanya seperti tadi saya bilang bahwa ada kata either dan juga kata or atau kata yang lain yang mirip dengan bentuk sama seperti ini yaitu kata not only. Ya, setelah kata not only, kata apa dia misalnya kata benda, maka setelah kata but also juga harus kata benda. Ya, atau noun. Bentuk selain kalimat itu kata misalnya kata both ya. Kata both di depannya kata apa misalnya, maka dia pasangannya kata and juga harus sama. Ini dinamakan dengan paralel. Atau kata neither dengan pasangannya kata nor, seperti itu. Nah, ini untuk teori pertamanya. Baik, coba kita lihat contoh soalnya. Ya, mari sama-sama kita perhatikan. Contoh yang pertama di sini ada kata San Francisco has a pleasant climate, blah blah blah, and many fascinating neighborhoods. Ketika jumpa soal structure dalam soal TOEFL seperti ini, yang harus teman-teman perhatikan adalah kalimat yang pertama di sini. Kita lihat ada kata a pleasant climate. Nah, ini adalah sebuah kata di sini ada kata e-nya atau artikelnya, kemudian pleasant sebagai kata sifatnya atau adjektif dan juga climate adalah kata benda. Kemudian ini yang ditanyakan di tengahnya. Kira-kira kalimatnya bentuk kalimat apa? Dan juga di depan ini teman-teman bisa lihat ada quantifier many dan juga kata fascinating juga dia kata sifat, neighborhoods juga kata benda. Sama seperti a pleasant climate. Maka dalam pilihan jawaban teman-teman juga harus cari yang namanya itu kata sifat dan juga kata benda. Tidak, ketika dalam kita mengisi di sini. Maka tidak boleh ada kata has-nya lagi.
Seperti itu misalnya contoh yang B. Kenapa? Karena di sini has-nya sudah disebutkan sekali, tidak membutuhkan has-nya lagi. Kemudian ketika di tengah ini tidak ada kata that, maka juga tidak perlu kata that. Dan juga tidak perlu menambahkan to be lagi di sini. Kenapa? Karena kata many fascinating neighborhoods juga tidak tambahkan to be dan juga a pleasant climate. Maka langsung aja cari kalimat dalam bentuk kata adjective dan juga noun-nya. Kemudian kata the scenery is exciting juga sama ya. Jadi dia itu tidak dibutuhkan lagi bentuk to be-nya di sini. Langsung saja teman-teman perhatikan di sini adalah kata yang paling tepat. Pilihan jawabannya adalah kata kalimat exciting scenery yang dia fungsinya sama yaitu exciting sebagai kata sifatnya ya, dan juga scenery adalah kata benda atau noun ya. Begitu. Maka dia dicarikan kalimat ataupun kata frasa yang sama ketika kita mengisi dalam bentuk paralel. Baik ya. Begitu kita lihat contoh. Nah, ada soal berikutnya yang teman-teman harus jawab. Di sini yang pertama kita sama-sama bisa lihat ada kata nomor pertama, ada kata insects provide many beneficial services such as blah blah blah, breaking down dead wood and pollinating plants. Baik. Nah, dalam pilihan jawabannya itu kita bisa lihat yang A ada kata they condition soils, yang B ada to condition soil, yang C conditioning the soil, yang D soil conditioned. Oke, baik. Memang sudah ada pilihan jawaban, namun kita coba jelaskan kenapa bisa jawaban itu yang C. Nah, teman-teman lihat di sini. Yang pertama, setelah kata such as inilah yang ditanyakan. Maka yang yang ditanyakan yang di sini, kita lihat kalimat ke depannya. Di sini ada kata breaking down. Nah, breaking ini merupakan kata kerja yang tambahkan ing atau disebut juga dengan gerund, ya. Kemudian setelah kata koma, teman-teman harus perhatikan koma juga di sini, ya. Kata koma di sini ada kata n-nya itu dan juga ada kata pollinating. Di sini juga sama, yaitu kata verb ing. Nah, tanpa pikir panjang lagi, teman-teman bisa langsung menebak ataupun memilih jawabannya itu yang ditanyakan itu pasti dia dalam bentuk gerund juga atau verb ing. Maka tidak boleh pakai kata they lagi ini. Kemudian tidak boleh pakai kata to dan juga tidak langsung kata soil condition seperti ini. Ya, yang pilihan jawaban itu yang paling tepat cuma ada satu saja dengan penggunaan kata gerund yang sama yaitu kata conditioning. Baik, begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya soal paralel ini bisa langsung dengan mudah kita jawab ketika kita sudah mengerti bagaimana bentuk grammar, form, ataupun function dari sebuah kalimat itu. Nah, coba kita lihat soal yang berikutnya. Soal berikutnya kita lihat ada di sini nomor 2, 3, dan 4. Oke. Nah, kita lihat nomor 2 dulu. Ya, di sini ada kata frozen orange juice must be packed, blah blah blah, and stored when the fruit is ripe. Baik, teman-teman di sini perhatikan bahwa setelah kata must be ada kata packed, yaitu must be merupakan kalimat pasif, ya. Kemudian pack ini berarti dia dalam bentuk verb ketiga. Baik. Nah, dalam pilihan ini yang ditanyakan, yang di tengah ini, ya, kita bisa lihat setelah kata ini ada kata komanya juga dan juga di sini lihat langsung di dalam soal dibuat dalam bentuk verb 3. Tidak ada kata must be-nya lagi. Nah, ketika tidak ada, maka teman-teman langsung melihat, maka tidak boleh ada penambahan kata be di sini. Ya, karena harus mengikuti sama polanya dengan ini. Oke, kita bisa lihat di sini polanya sama, maka kita tidak boleh pakai kata be. Be ini tidak boleh. Kemudian pakai kata must be juga tidak boleh. Maka jawaban yang A dan jawaban yang B sudah pasti salah. Apalagi jawaban yang D, karena dia tambahkan kata it must be lagi. Sedangkan di sini, ya, sudah kita ketahui bahwa di sini ada kata it itu balik ke kata frozen-nya, ya, frozen orange juice, ya. Maka dia itu adalah dalam bentuk subjeknya. Maka tidak butuh ditambahkan subjek lagi. So the answer is Charlie, ya. Ini yang jawabannya. Oke, baik. Kita perhatikan yang nomor 3 sekarang, ya. Sioux is a North American Indian language that is spoken not only. Baik, teman-teman. Yang saya jelaskan kembali yang tadi. Ada kata not only-nya. Kemudian teman-teman perhatikan kata but also. Baik. Nah, teman-teman perhatikan yang ditanya adalah di setelah kata not only kira-kira apa. Nah, cara kita menjawab dengan cepat yaitu setelah kita melihat soal seperti ini, langsung lihat setelah kata but also ini kira-kira kata apa. Di sini ada kata by the. Baik, by the.
Maka teman-teman dalam pilihan jawaban juga cari yang namanya itu, teman-teman harus mencari kata ataupun kata-kata yang sama setelah kata but also ini. Maka tidak ada pilihan jawaban yang lain kecuali jawabannya yang A. Ya, tidak boleh langsung the saja karena setelah kata but also ini ada kata by. Nah, maka tidak boleh the saja, ini salah. Kemudian tidak perlu kata kerja lagi do di sini dan juga tidak butuh kata and. Kenapa? Karena not only itu pasangannya but also, bukan kata and. Oke, dan kemudian teman-teman kembali saya ingatkan, lihat setelah kata but also ini apa, maka polanya juga sama di sini. So, the correct answer is alpha, by the. Baik, kita lihat contoh selanjutnya yaitu soal nomor 4, bahwa di sini dia sampaikan in 1900 electrical powered cars were more popular than gasoline powered cars because they were quiet, operated smoothly and bla bla bla. Baik, di sini kita lihat yang pertama setelah kata they were quiet. Oke. Nah, di sini dia sebutkan kata apa? Kata adjektif atau kata sifat. Kemudian setelah koma ini ada kata operated smoothly, yaitu dia mengoperasikannya itu secara apa? Secara smooth ya. Baik. Kemudian ada koma lagi. Setelah kata ini, inilah yang ditanyakan. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sini kata operated itu adalah bentuk participle ya, atau dia itu pakai verb 3 ya. Kemudian smoothly ini dia berubah fungsinya di sini menjadi kalimat adverb ya, atau kata keterangan. Baik. Nah, maka yang perlu kita cari adalah yang sama, yaitu kata bentuk verb 3 plus adverb-nya. Oke, baik. Di sini kalau misalnya kita lihat jawaban yang A, handle it easily, apakah bisa jadi jawaban? Oke, mungkin bisa jadi itu jawabannya. Kemudian kita lihat yang B. Tahan dulu yang A-nya. Yang B, ease of handling. Oke, maka dia sini tidak buat di sini smooth of operation of smoothly misalnya, ataupun operation of smooth. Maka di sini jawaban yang B salah karena dia itu tidak menambahkan kata of di sini. Oke, maka tidak boleh. Maka oke, jawaban yang B sudah pasti salah. Kemudian handling easily. Ini juga kalimat yang mirip dengan itu, handling easily. Namun di sini bukan butuh kalimat gerund. Sedangkan di sini partisipalnya dalam bentuk verb ketiga, bukan verb ing-nya. Ya, maka jawaban yang C juga sudah pasti salah. Baik, kemudian jawaban yang D, easy to handle. Ya, juga sama ya. Karena di sini dia buatnya adalah operated smoothly, bukan smooth to operate. Begitu. Jadi bukan smooth to operate, makanya tidak boleh kita buat easy to handle. Maka di sini juga salah. Yang benarnya adalah, sudah benar teman-teman jawab? Yap. Yang A ya. Handle it easily. Oke, baik. Begitu dia soal nomor 4. Kita lanjut sedikit lagi dengan contoh yang berikutnya, yaitu soal nomor 5. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat, Roger Williams was a clergyman. Oke, kita lihat di sini sama-sama bahwa ada kata a clergyman dulu. Kemudian di sini ada kata yang ditanyakan di sini apa, ya. Kemudian bla bla and an outspoken advocate. Oke, teman-teman mungkin nggak tahu maknanya atau tidak tahu artinya. Begini ya teman-teman, soal structure itu tidak mesti tahu semua artinya. Kita juga bisa jawab seperti itu. Tapi alangkah lebih bagus bila kita memang tahu artinya. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita bisa mengakali dengan melihat kata clergyman ini ada hubungannya sepertinya dengan kalimat kata profesi seperti itu, ataupun seorang yang memiliki profesinya seperti apa gitu. Contohnya kata-kata misalnya an outspoken advocate. Mungkin teman-teman ingat kata-kata advokat, advokasi seperti itu ya. Baik, maka di sini ketika ada kita lihat ini adalah kata bendanya atau noun-nya, clergyman, kemudian outspoken advocate juga kata benda dalam bentuk profesinya, maka di sini tidak boleh selain dari kata benda itu, maka di sini harus bentuk juga kata benda di tengah-tengah ini. Yang pertama teman-teman lihat kata yang A, ini A adalah kata kerja atau verb ya, maka tidak boleh. So, bukan kata benda ya, bukan kata bendanya. Oke, kemudian yang B, the founder of. Apakah ini kata benda? Apakah ini profesi juga? Ya, kemungkinan. Oke, kita simpan dulu yang B-nya. Kemudian kita lihat yang C, was the founder of. Baik, ini jangan terkecoh ya. Was ini hanya cukup sekali saja. Meskipun ini juga sama, the founder of mirip dengan yang B, namun dia tambahkan kata was ini, maka ini tidak dibutuhkan. So, jawaban yang C juga sudah pasti salah. Jawaban yang D, kita lihat, dia tambahkan kata
he-nya di sini ya, sama seperti yang tadi, was ini tidak perlu. Oke, maka jawaban yang uh, D, dia tambahkan kata he, sedangkan he di sini adalah fungsinya sebagai subjek. Subjek itu sudah disebutkan kata Roger Williams di sini, ya. Maka yang jawaban di sini juga dalam bentuk noun-nya itu yang kita cari yang sama, hanya dalam pilihan jawaban yang bravo saja. Jawaban yang D juga salah, tidak butuhkan kata he lagi dan tidak dibutuhkan kata kerja lagi di sini. So, jawabannya adalah yang bravo. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Paint can be applied to a surface with rollers, blah blah blah, or spray guns. Oke, teman-teman lihat di sini ada kata rollers dan ada kata spray guns-nya. Oke, baik, lihat di sini lagi. Teman-teman, apakah dalam kata setelah kata or di sini, setelah kata spray guns ada kata with-nya? Tidak ada. Apakah setelah kata ini ada kata by-nya? Tidak ada. Maka ketika tidak ada kalimat setelah ini, kita harus mengikuti juga ke pola sebelumnya. Maka di sini ya, sama polanya, tidak boleh kita tambahkan kata with, kata by. Maka pilihan kata jawaban yang C, jawaban yang D juga sudah pasti salah. Kemudian lihat lagi, di sini tidak ada penambahan kata kerja di depannya. Tidak ada penambahan kata misalnya can be apa gitu, ya. Maka jawaban yang B ini juga sudah pasti salah. Langsung saja dengan simpel, sama dengan bentuk seperti ini, sama seperti ini, ya. Jadilah kata brushes, seperti itu. Baik, nomor 7, ya. The last question. Ini nomor 7 dalam bentuk paralel, yaitu the use of labor-saving devices in homes and factories added to the amount of the leisure time people had. Well, di sini teman-teman lihat juga sama, polanya juga sama, harus kita lihat setelah kata homes di sini. Oke, ini yang ditanyakan, and factories. Oke, di sini sebelumnya ada kata in-nya. Nah, kemudian di kata factories, apakah dia tambahkan kata in? Tidak ada. Apakah dia tambahkan kata at? Tidak ada. Maka pola sebelumnya ini juga tidak boleh menambahkan karena dia harus sama dengan pola setelahnya. So, ini hanya disebutkan sekali saja. So, juga sama aja. So, the answer is ini yang A sudah pasti salah. Kenapa dia pakai at lagi? Tidak perlu. Ini juga sama, tidak perlu pakai in. Ini juga sama. Maka jawabannya mana? Jawabannya yang Charlie. Begitu ya, dalam bentuk soal parallelism. Baik, mungkin bisa dilihat ini satu soal terakhir lagi, nomor 8 ini. Yap, teman-teman. Nah, ini dia gampang. Kita juga sama. Bisa kita lihat di sini. A dulcimer can be played by either striking its strings with a hammer or blah blah. Oke. Nah, simple saja. Seperti yang saya ingatkan kembali tadi. Bila ada kata either dan juga di sini ada penambahan kata or sebagai pasangannya. Nah, teman-teman lihat setelah kata either-nya ini. Apakah dia dalam bentuk apa? Oke, baik. Ini dalam bentuk verb ing. Ya. Maka teman-teman ketika setelah kata or ini juga mengikuti pola yang sama seperti ini, harus dalam bentuk verb ing. Maka tidak ada pilihan jawaban yang lain kecuali pilihan jawaban yang D. Karena pilihan jawaban B A langsung dia pakai kata-kata to, tidak cocok, tidak paralel. Yang B dia pakai kata-kata fingers langsung, juga salah. Yang C juga sama. So, tidak ada pilihan jawaban yang lain yang mengikuti bentuk pola yang sama seperti ini ya. Baik teman-teman, begitu untuk soal strukturnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan komen, like, dan subscribe supaya teman-teman bila ada pertanyaan nanti bisa langsung menanyakan di forum komen di bawah ini. Baik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar.